Selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang agung, Sang Tabib kita yang maha kuasa. Sehubungan merebaknya wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, Indonesia termasuk Jakarta juga, dari mimbar ini saya menyampaikan pesan dari gembala sidang kita yang mengajak kita semua untuk terus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber hidup kita. Dengan tidak lupa tetap menjaga kebersihan dan stamina diri sendiri, serta keluarga masing-masing dengan segala anjuran yang telah diserukan melalui berbagai media yang dapat dipercaya. Selanjutnya, sehubungan juga dengan kejadian ini, maka untuk beberapa waktu ke depan ini, sesuai dengan surat rekomendasi gabungan pendeta Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD DKI Jaya Banten yang sudah di-share di grup GBI Getsemani, maka setiap acara ibadah akan dilakukan dengan secara online dan buletin serta buku acara akan di-share melalui media elektronik. Dari mimbar ini juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yudi Suryadi Ramaputra tanggal 5 April, Bapak Tri Estamaji Pujianto dan Saudari Sharon Brigita Noya tanggal 6 April, Ibu Diana Aprilia Hastuti tanggal 7 April, Bapak Dedi Setiowibowo tanggal 9 April, Saudara Michael Firdaus dan Ananda Carlos Evanderli tanggal 11 April. Dengan bertambahnya usia kita, marilah kita juga bertambah dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita tetap menjaga kesatuan hati kita sebagai keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari nyanyian pujian nomor 25, Puji Yesus, Juru Selamat Dunia. 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem, mengeluhkan Yesus dengan sungguh-sungguh berseru, Hosana, Hosana. Pagi ini kita juga akan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mengagungkan Tuhan. Mari kita memuji Yesus, Juru Selamat kita. Yesus,
21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Let
Bapa yang baik di dalam surga, Allah satu-satunya yang menciptakan kami seluruh umat-Mu manusia melalui nenek moyang kami Adam dan Hawa. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia. 7,7 miliar penduduk bumi ini saat ini sedang menghadapi virus yang juga kami alami di negeri kami. Tapi Tuhan, kami akan mengadakan kebaktian kepadamu. Walaupun dalam suasana seperti ini, kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, walaupun dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk teknologi ini yang bisa kami gunakan untuk tetap memuji memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah virus corona yang melanda, termasuk umat-Mu Tuhan, kami tetap percaya dan berserah kepadamu. Kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami. Bahkan sampai kematian pun kami hadapi, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan Tuhan telah menyediakan tempat yang indah bagi kami di surga-Mu yang indah. Tuhan, kami akan mengadakan kebaktian pagi ini. Terimalah pujian dan segala kegiatan kami selama kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Memasuki bulan yang baru, maka kita juga memiliki tema yang baru pula. Di tengah masa sukar dan tidak pasti akibat wabah yang melanda dunia ini, kita diajak tetap mengingat kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap mengasihi Tuhan dan senantiasa setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita, badai, topan, Ku akan tetap cinta, Ku akan tetap setia. Terlalu besar kasih setia Tuhan bagi kita, dan kita tidak akan dapat membalas kasih setia Tuhan. Hanya puji dan sembah Engkau Tuhan saja. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai
Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kita akan membacanya silih berganti. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Saat ini mari kita mengarahkan mata hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita mohon agar Tuhan melembutkan hati kita menjadi tanah yang siap ditabur, agar kita dapat mengikuti kehendak-Nya, menjadi alat bagi kerajaan-Nya. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan.
khotbah selalu menyenangkan hatiku. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, yang juga saya kasihi. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini sedang bersama dengan kami mengikuti ibadah di dalam gereja kita, gereja yang kita kasihi, gereja Getsemani. Kita harus akui sementara ini kita terpisah secara fisik, tapi percayalah bahwa kita tetap disatukan dalam ikatan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, sungguh wabah virus corona ini menjadi satu topik yang sangat luar biasa. Sampai-sampai musisi besar Jon Bon Jovi menulis lagu yang diberi judul Do What You Can, Our Story. Bon Jovi menulis lirik bait pertama, kemudian refrennya, tapi kemudian bagian yang lain dia minta orang-orang untuk menceritakan kisah mereka dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami selama wabah virus corona ini. Ternyata banyak sekali respon, saudara, banyak sekali respon. Ada pengemudi, kemudian juga ada rohaniwan, ada para medis, ada polisi, dan banyak orang-orang berprofesi memberikan sumbangan lirik lagu yang kemudian mereka kompilasi menjadi sebuah lagu. Ini sangat menyentuh. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa wabah ini menguras begitu banyak perhatian, tenaga, bahkan wabah ini berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, transportasi, bisnis, semua berdampak karena virus kecil yang tidak terlihat oleh mata. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah satu hal, bahwa di atas segala sesuatu yang terjadi saat ini, Tuhan mengontrol dunia ini. Tuhan mengontrol hidup kita. Dia yang memiliki hidup kita. Dan Dia yang memegang segala kendali terhadap dunia ini. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 24-26 dikatakan bahwa Dia berkuasa mengalahkan segala sesuatu, termasuk musuh terbesar dunia ini, musuh terakhir di dunia ini, yaitu maut. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan segala kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut atau kematian. Jadi apapun yang terjadi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu kita hanya perlu berwaspada, dan selebihnya kita berserah kepada Dia. Karena Dia yang sudah datang 2000 tahun lalu ke dunia ini mengalahkan maut. Dan minggu ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu kesengsaraan Yesus. Peristiwa yang dicatat di dalam Yohanes 12 ayat 12-19 yang sudah kita baca tadi adalah peristiwa 6 hari sebelum Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Saat itu Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia datang dari Betania, 3,2 km dari Yerusalem. Dia dari keluarga Maria, Marta, Lazarus
dan dia akan berangkat ke Yerusalem. Peristiwa ini selalu diceritakan setiap tahun ketika menjelang Paskah. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga firman Tuhan tentang Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita akan melihat beberapa kebenaran yang dapat kita tarik dari beberapa ayat di dalam perikop ini. Peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebenaran yang pertama. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem atau kita kenal dengan Minggu Palem, mengingatkan kita dan mengajarkan kita agar kita belajar memberikan yang terbaik di dalam hidup kita kepada Yesus. Apa saja yang terbaik di dalam kehidupan kita yang harus kita berikan? Dari ayat-ayat ini kita akan melihat dari ayat 12 sampai 13a, di sana dikatakan bahwa kita perlu memberikan yang terbaik dari waktu kita. Yang kedua, kita perlu memberikan yang terbaik dari pengakuan kita, pengagungan kita, pujian kita kepada Yesus. Yang ketiga, kita perlu memberikan yang terbaik dari segala yang kita miliki pada Yesus. Perhatikan Yohanes 12 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, di sana ada banyak orang berkumpul karena mereka akan merayakan pesta Paskah. Mereka mengenang bagaimana mereka keluar dari perbudakan di Mesir dengan memperingati Paskah. Ketika Paskah dilakukan atau ketika hari raya Paskah, kita perlu tahu bahwa setiap orang Israel, orang Yahudi yang berada dari manapun, mereka akan kembali ke kota Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa membayangkan bagaimana padatnya kota Yerusalem ketika itu. Seluruh orang tumplek di kota itu. Selain mereka ingin merayakan Paskah, mungkin ada juga mereka ingin bertemu saudara. Mumpung ya, mumpunglah orang sekalian datang ke kota Yerusalem. Kapan lagi bertemu dengan saudara, dengan teman? Di samping itu mereka mempersiapkan diri untuk melakukan Paskah, melakukan pengorbanan. Itu sebabnya kita tahu kemudian Yesus menyucikan bait Allah, karena di pelataran bait Allah ada jual beli binatang, ada tukar menukar uang. Ini menandakan bahwa orang-orang yang datang ke kota Yerusalem itu sedang mempersiapkan diri. Mereka ingin membeli binatang yang terbaik, karena kita tahu bahwa Alkitab mencatat persembahan yang harus diberikan kepada Allah yang akan dikorbankan harus tidak bercacat, harus bagus, tidak bercela sama sekali. Jadi bayangkan orang-orang ini sedang mungkin pilih-pilih binatang yang bagus, kambing, domba, lembu, burung yang bagus-bagus. Mereka mempersiapkan buat acara Paskah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan ketika itu mereka mendengar. Di sana dikatakan mereka mendengar bahwa Yesus sedang di tengah perjalanan menuju Yerusalem. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul di kota Yerusalem? Dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia. Ini menarik. Di tengah kesibukan mereka, ketika mereka mendengar Yesus dalam perjalanan ke kota Yerusalem, mereka menyongsong Dia. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Artinya mereka stop dari kegiatan. Mereka stop dari apa yang mereka tengah lakukan. Karena kalau mereka akan pergi menyongsong, mereka tidak bisa tinggal diam juga di satu tempat. Ini menarik. Mereka dengan segera menyelesaikan
seketika apa yang mereka harus lakukan dan mereka menyongsong Yesus. Saudara dikasih Tuhan, waktu yang mereka berikan, meskipun mereka sedang sibuk pilih ini pilih itu, mereka mungkin sedang sibuk untuk berbicara dengan saudara atau teman, tapi ketika mereka tahu Yesus datang, mereka stop semuanya. Sejenak mereka berhenti, lalu semua pergi menyongsong Yesus. Ini mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara bahwa di dalam hidup kita perlu juga belajar memberikan waktu kita kepada Tuhan. Mungkin kita sangat sibuk, mungkin kita punya banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau kita menganggap Yesus berharga, kalau kita menganggap Yesus penting di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan berkarya, saya ingin menyampaikan orang-orang yang datang menyongsong Yesus itu adalah orang-orang yang pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 12 ayat 17 dan 18, mereka adalah orang yang pernah melihat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Mereka menyaksikan. Mungkin juga mereka pernah mengalami kesembuhan. Karya Yesus dalam hidup mereka, mereka lihat, itu sebabnya mereka meninggalkan kegiatan mereka dan pergi menyongsong Yesus. Apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, berkat karya apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, apakah kita tidak bisa meninggalkan kesibukan kita sejenak untuk berbicara dengan Tuhan, untuk menyambut Dia di dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita melihat dari pemberian yang terbaik ini, di sana dikatakan di ayat yang ke-13b, dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Perhatikan kata berseru. Ini tidak melakukan sesuatu tanpa tenaga. Berseru itu berarti berteriak dengan sekuat tenaga, dengan segenap tenaga. Mereka mengatakan, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Kata Hosana ini di dalam Yohanes 12 ini didapati di dalam Mazmur 118 ayat 25 dengan akar kata Ibrani yang sama. Yasahana, Hosana, selamatkanlah kami mohon. Teriakan mereka, seruan mereka lahir dari pengakuan mereka bahwa Yesus berkuasa. Yesus adalah pribadi yang dapat menolong mereka. Dan itu mereka gemakan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka menggemakan itu dengan sungguh-sungguh, mereka mengakui Yesus berkuasa. Mereka menyadari, saya bukan siapa-siapa. Saya membutuhkan Dia. Pengagungan yang sungguh-sungguh. Kerinduan untuk memuja Dia dengan kesungguhan. Permohonan yang sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan pengakuan yang tertinggi bahwa di dalam kehidupan kita hanya Yesus yang berkuasa, hanya Dia yang berkuasa mengontrol hidup kita? Ataukah kita lebih mengandalkan diri kita? Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita tidak mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti tidak akan memuja Dia, tidak akan berseru dengan segenap hati kita. Kita perlu memberikan pengagungan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita kepada kemahakuasaannya. Yang ketiga, bagian pertama ini adalah pemberian yang terbaik dari milik mereka. Waktu yang terbaik meninggalkan semua kesibukan, pengagungan yang terbaik dengan pengakuan kemahakuasaan Tuhan, kemudian pemberian dari milik yang terbaik.
Lihatlah kata-katanya bahwa mereka mengambil daun-daun palem. Daun palem baru diambil itu berarti segar, tidak yang layu. Yang baik, yang segar. Di dalam Matius 21 dikatakan mereka menghamparkan pakaian mereka. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, baju yang mungkin mereka bawa untuk dipakai ganti, itu mereka hamparkan di jalan. Untuk apa? Untuk sekedar Yesus bisa lewat di atasnya. Ini pada zaman itu nggak ada mesin cuci yang super cepat ya, cuci pagi kering sore. Mungkin mereka harus nunggu 1-2 hari supaya baju mereka akan kering. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah baik daun palem yang segar ataupun baju yang dihamparkan menunjukkan bahwa mereka berani memberikan materi yang terbaik. Itu yang mereka punya. Itu yang layak diberikan kepada Sang Mesias. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, apakah kita pernah belajar memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki? Atau kita merasa apa yang kita miliki adalah milik saya? Sayanglah dikasih Tuhan. Sayanglah untuk untuk membangun gereja, atau sayanglah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sayanglah, itu kan usaha kerja saya. Kalau kita menganggap bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengalami kasih dan karyanya di dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak pernah merasa sayang. Memberi waktu kita, memberi pengagungan kita, kemudian memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Pengajaran apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Yesus masuk Yerusalem Minggu Palem ini? Bahwa dikatakan di sana kita melihat bahwa Yesus datang sebagai pembawa damai. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Kalau sudah dikatakan raja, mestinya konotasinya dia harus menunggangi seekor kuda. Harusnya dia juga dikawal. Itu raja. Itu raja. Tidak mungkinlah raja naik keledai. Keledai itu binatang yang sangat lemah. Binatang yang biasanya ibu-ibu tunggangi, anak-anak tunggangi. Tapi ini Yesus, raja ini menunggangi keledai. Apakah Yesus tidak sanggup mendapatkan seekor kuda sampai harus memakai seekor keledai? Oh, sanggup. Jangan lupa bahwa Yesus di dalam kehidupannya ketika dia melakukan begitu banyak mujizat, dia pernah menyembuhkan anak seorang perwira, pernah melakukan penyembuhan bagi orang-orang terkenal. Artinya kalau dia pergi saja suruh muridnya minta sana, tolong mintakan saya kuda satu, tidak akan ada yang berani menolak. Tetapi mengapa Yesus memilih suruh mengambil keledai? Karena keledai adalah binatang yang tidak berdaya, berbanding terbalik. Yesus tahu bahwa dia akan pergi ke Yerusalem di mana orang-orang memusuhi dia, di mana orang-orang yang tidak senang kepada dia. Kalau dia datang dengan seekor kuda, dia menunjukkan bahwa dia datang untuk menunjukkan kuasanya. Oh, Yesus tahu tidak ada gunanya. Dia hanya akan menunjukkan bahwa dia menantang orang-orang ini. Itu sebabnya dia memilih keledai. Aku datang dengan damai. Aku tidak ingin datang dengan permusuhan atau peperangan. Aku sungguh datang sebagai pembawa damai. Saudara dikasih Tuhan, apakah Yesus tidak sanggup menunjukkan kuasanya? Oh, sanggup. Jangan salah, sanggup. Apa sih yang dia tidak sanggup lakukan? Sanggup, tetapi dia lebih mau dianggap tidak sanggup.
Coba ketika dia ditanya, ditantang, ketika kemudian dia diadili, dia tidak pernah mau menunjukkan saya anak Allah loh, saya ini memang Mesias loh. Enggak, dia enggak pernah mau menunjukkan seperti itu. Sampai penjahat saja menyalahartikan dia, kalau kamu memang berkuasa turun dari kayu salib, kok kamu bisa nyembuhin orang, kok kamu bisa bangkitin orang, tapi kamu enggak bisa nolong dirimu sendiri. Apakah Yesus tidak bisa mengatakan, saya bisa? Tapi Yesus lebih memilih untuk diam meskipun dia punya kuasa, meskipun dia punya kemampuan. Karena dia orang yang suka akan kedamaian. Dia suka menjadi pembawa damai dalam hidup saya dan saudara. Apakah saya dan saudara memilih menjadi orang yang mau membawa damai? Atau sebaliknya kita lebih suka menjadi orang yang mengail di air yang keruh. Sudah tahu keruh, kita perkeruh lagi. Kita bersyukur kalau diberi kepandaian, kita bersyukur kalau kita diberi kedudukan, kita bersyukur kalau kita diberi tempat yang bagus. Tetapi apakah kita akan memakai itu untuk memberikan kedamaian, menjadi damai, atau kita memakai semuanya itu untuk memperkeruh suasana? Kadang-kadang saya sedih ya melihat, membaca berita, kemudian saya suka membaca komen-komen di berita itu yang kadang-kadang membuat gerah. Saudara tahu gerah ya? Gerah rasanya gitu. Saya yang gak ikut di dalamnya gerah, apalagi orang yang ikut di dalamnya. Jadi komen-komen yang diberikan di berita-berita yang saya baca di Detik atau di mana itu kadang-kadang tidak menjadikan saya damai, tidak menjadikan saya tenang, tapi menjadikan saya gerah, kesal. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di dalam hidup kita, kalau Tuhan beri kita talenta, kemampuan, kesanggupan, mari pakai itu untuk menjadi alat pembawa damai. Jangan pakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena Yesus datang di peristiwa masuk Yerusalem menjadi pembawa damai. Kita pun harus demikian, mencontoh dia, mengimitasi dia, menjadi pembawa damai. Kalau yang sudah keruh jangan diperkeruh, malah harus diadamkan. Itu tugas kita. Yang terakhir, peristiwa Yesus masuk Yerusalem, atau kita sering sebut dengan Minggu Palem ini, mengajarkan saya dan saudara kebenaran yang ketiga dari Yohanes 12 ayat 17 sampai 19. Pilihlah tindakan yang benar, jangan memilih yang tidak benar. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua golongan sebenarnya yang datang menyongsong Yesus atau yang melihat kedatangan Yesus. Mereka yang menyongsong Yesus dengan hati yang tulus karena melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan banyak orang dan mungkin di dalam kehidupan mereka juga. Ayat yang 17 sampai 18 dikatakan bahwa mereka yang melihat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur memberikan kesaksian. Tetapi ada golongan lain, mereka yang orang-orang pintar ini, yang ngerti Alkitab, yang mengerti Taurat, justru berkata, tuh kan, kamu gak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Artinya mereka kelompoknya kasakusuk bagaimana membuat orang tidak ikut Yesus. Mereka kasakusuk di kelompok mereka, merancangkan yang jahat, merancangkan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita diajarkan untuk memilih. Di dalam peristiwa Yesus masuk Yerusalem ini kita diajarkan untuk memilih. Apakah kita akan memilih menjadi orang yang mau bersaksi atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita memilih menjadi orang bagaimana mempengaruhi orang lain supaya tidak ikut Yesus, atau bagaimana mempengaruhi orang supaya tidak suka atau menghalang-halangi orang lain. Saya menyarankan kepada kita sekalian yang pagi ini mengikuti, mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk memilih bertindak yang benar. Jangan melakukan hal yang tidak benar.
Jangan mengkompromikan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Bagus kita berkelompok untuk saling membangun, tapi paling sedih kalau kita berkelompok untuk merancangkan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mari, Yesus memberikan kita contoh yang baik ketika dia memasuki Yerusalem, pengajaran yang baik. Kita harus memberikan yang terbaik dalam waktu kita, pengakuan kita, dan kemudian harta milik kita. Yang kedua, kita perlu belajar untuk menjadi pembawa damai seperti Yesus menjadi pembawa damai. Dan yang ketiga, marilah kita belajar memilih bertindak yang benar, bukan yang salah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui peristiwa Yesus memasuki Yerusalem 2000 tahun yang lalu, kami diingatkan, diajar kembali supaya kami memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami, waktu, pengagungan kami, bahkan juga harta milik kami. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang mau menjadi pembawa damai seperti Yesus melakukannya, karena kami mengimitasi Dia. Dan biarlah kami juga memilih untuk bertindak melakukan yang baik, menjadi saksi yang baik, bukan melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa di surga bahwa tidak mudah melakukan apa yang sudah kami dengar, tapi kami percaya bahwa Tuhan dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sudah belajar juga ketika peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Kita diajarkan untuk memberikan prioritas bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Kita diajarkan untuk memilih bertindak yang benar dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa menjadikan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Di
Bapa yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberi kami kesempatan hidup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi gereja-Mu ini. Bersyukur untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Panitia perancang, jemaat yang boleh saling bekerja sama, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga gereja-Mu tetap boleh bertumbuh, boleh terus maju memberitakan Injil. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mempercayakan ada 22 cabang Pos PI, perintisan gereja saudara angkat yang boleh bersama-sama kami melayani dalamnya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kami berdoa Bapa yang baik, Tuhan menyertai untuk pertumbuhan bagi setiap cabang-cabang gereja saudara angkat, Pos PI maupun perintisan yang ada. Biarlah Tuhan boleh memakai kami sekalian, kami dari gereja induk maupun cabang-cabang, untuk boleh bergandengan tangan, untuk boleh saling menyemangati satu dengan yang lain, memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan-Mu di seluruh tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Kami rindu nama-Mu diberitakan Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena Tuhan memperhatikan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk Ibu Sarni Simamora yang Tuhan percayakan untuk mengandung anak pertama. Tuhan memberkati janin yang ada dalam kandungannya. Pertumbuhannya berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong baik janin maupun juga ibu yang mengandung diberi kesehatan. Kami percaya Tuhan, berkat ini berasal daripada Tuhan dan Tuhan yang akan menjaganya. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat kami yang secara fisik tidak sehat, atau juga saat ini yang sedang di dalam pemulihan. Kami terus mendoakan Bapak dan Ibu Suyanto. Kami berdoa terus untuk Bapak dan Ibu Diono. Kami berdoa untuk Bapak Sinfa. Kami berdoa untuk Bapak Atung. Kami menyerahkan Opa Alen. Kami menyerahkan Bapak Joni Wahyudi. Kami berdoa untuk Ibu Enda. Kami menyerahkan juga anak kami Tobias dan Gerson yang saat ini terus di dalam masa pemulihan. Tuhan adalah tabib kami, dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan yang sempurna kepada orang-orang yang saat ini di dalam keadaan lemah tubuh. Dan kami berdoa Bapa yang terutama, Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka tidak pernah melupakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik apapun keadaan mereka saat ini. Tuhan terus menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini juga kami membawa negeri kami yang kami kasih ini, negeri di mana kami boleh berada di dalamnya. Kami berdoa Bapa di surga, saat ini bangsa kami tidak luput dari wabah penyakit yang sangat menakutkan. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Tuhan kiranya menolong bangsa ini boleh terbebas dari wabah ini. Bahkan seluruh dunia kami rindukan Tuhan agar terbebas dari wabah virus corona ini. Kami sungguh merindukan Tuhan agar bangsa Indonesia khususnya boleh kembali normal,
perekonomian kembali stabil, keamanan, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Tapi kami juga tahu kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di bangsa kami tahu Tuhan punya rencana. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan kami lebih bersandar kepada Tuhan di dalam segala keberadaan bangsa ini. Kami tahu Tuhan inginkan kami lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi Engkau, lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah setiap kami boleh dikuatkan. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya Tuhan juga hiburkan. Para medis yang terus bekerja keras untuk menolong orang-orang yang sedang terkena wabah ini, Tuhan berikan perlindungan. Pemerintah Tuhan beri hikmat bijaksana-Mu supaya dapat mengatasi kondisi ini. Dan kami Bapa yang baik, orang-orang yang mengasihi Engkau, biarlah kami boleh menjadi teladan yang baik di negeri ini. Boleh menjadi orang-orang yang mendukung pertumbuhan bangsa ini dengan melakukan yang baik dari diri kami. Menjadi teladan yang baik di mana kami tinggal, di lingkungan kami tinggal, di kota kami tinggal, dengan tidak lupa terus membawa bangsa kami di dalam doa. Ajar kami untuk tidak mencaci maki, ajar kami untuk tidak menyalahkan, tetapi ajar kami untuk belajar ikut membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk bangsa yang besar, bangsa yang kaya, dan kami rindu Tuhan Engkau boleh memulihkan bangsa kami dan memulihkan juga dunia ini dari keberadaan penyakit ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan Tuhan, ketika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kehidupan kami, perjalanan langkah kami ke depan. Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh memberi tempat Kristus di dalam kehidupan kami sebagai yang utama. Kami boleh menjadi pembawa damai, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang positif di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap keluarga kami, setiap orang yang bekerja, anak-anak kami, Tuhan tolong berkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Tuhan menjaga.